My Pet Lovers, kami dari tim My Pets Indonesia sedang berada di salah satu kennel terbaik yang ada di Indonesia loh. Kabarnya, kennel ini selain sangat luas dan tertata rapi, kennel ini juga sering dijadikan sebagai tempat pameran. Dan kennel ini juga sudah banyak melahirkan anakan sampai indukan anjing yang mampu bersaing di kompetisi seluruh Indonesia. Ayo, pada penasaran kan? Ayo tebak, sekarang kita lagi di kennel mana nih? Yap, bener banget, sekarang kita lagi ada di Kennel Von Mesias yang terletak di Brastagi, Sumatera Utara. Daripada berlama-lama, ayo kita kepoin ada apa aja sih di dalam. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe YouTube dari My Pets Indonesia ya. Halo Pak, selamat siang. Siang. Iya, perkenalkan Pak, saya Rika dari tim My Pets Indonesia. Sebelumnya terima kasih Pak sudah mengizinkan kita untuk datang berkunjung ke Kennel Von Mesias. Baik, sebelum kita mulai perbincangan kita, boleh dong Pak say hi dulu ke para penonton setia dari My Pet Lovers. Halo penonton My Pet Indonesia. Saya Heri, lebih dikenal dengan Aan. Saya pemilik langsung dari Kennel Von Mesias. Selamat datang kepada Rika di kennel kami. Halo. Oke, baik, kita langsung aja masuk ke sesi pertanyaan kita ya Pak ya. Sebelumnya kita penasaran banget nih Pak, saat kita ada agenda untuk datang ke Kennel Von Mesias ini. Sebelumnya, kenapa sih Pak Bapak memberikan nama untuk tempat ini tuh Kennel Von Mesias? Apakah ada cerita unik di balik nama itu Pak? Jadi gini ya, Kennel Von Mesias ini berdiri sejak tahun 2005. Kebetulan di tahun itu, yang kebetulan saya sendiri adalah Nasrani. Saya kebetulan itu ada tahun lawatan Tuhan buat saya, jadi saya pakai Von Mesias, di mana Von artinya dari, Mesias artinya juru selamat. Jadi ini ada kennel yang diberi Tuhan untuk saya gitu. Makanya saya pakai Von Mesias di tahun 2005. Cuman waktu awal tahun 2005 kennel itu belum di sini. Kennel itu masih di daerah Sibolangit, tepatnya di desa Sikeben. Sibolangit, jadi sebelum Brastagi, seperti itu. Oke, lalu apa sih Pak motivasi Bapak untuk membuat kennel ini? Sebenarnya motivasi saya sebenarnya berawal dari hobi ya. Kebetulan orang tua saya juga, terutama papa saya juga hobinya di anjing, dan beliau pribadi juga punya kennel sendiri. Nah, karena saya sudah lama berinteraksi dengan anjing mulai dari kecil, saya merasa ini adalah hobi yang menurut saya cukup positif dan saya suka seperti itu. Jadi ini awal mulanya itu dari saya balik dari studi dari Amerika tahun 2003. Itu saya sering main ke kennel papa saya. Nah, di situ saya main dan saya melihat bahwa memang German Shepherd, anjing gembala Jerman ini benar-benar anjing yang setia, anjing dengan karakter yang baik, dengan temperamen yang baik. Jadi menurut saya cocok, karena memang di kennel papa saya waktu itu banyak beragam-ragam jenis anjing ya. Jadi banyak jenis, ada Doberman, ada Boxer, Rottweiler, Pitbull, whatever, ada Pomeranian, Shih Tzu, banyak sekali. Udah kayak all breed gitu, beragam-ragam ras. Tapi yang benar-benar seneng, yang benar-benar saya suka hanya satu kennel, German Shepherd Dog, jadi anjing gembala Jerman. Nah, itu juga yang saya awal mulanya. Jadi setelah 2005 saya mengambil kesempatan, saya pengen punya kennel. Saya bangun kennel itu di daerah Sibolangit, tepatnya di desa Sikeben. Nah, di situ saya bangun karena menurut saya herder ini dia asalnya dari Eropa, asalnya dari Jerman. Dia membutuhkan udara yang mendukung, dimana di kennel papa saya udaranya tidak mendukung pada saat itu. Jadi panas seperti kayak di Medan. Jadi untuk mensiasati itu, papa saya harus bangun kandang-kandang ber-AC.
Jadi anjing-anjing ditempati anjing-anjing untuk show, anjing-anjing dengan kondisi bulu seperti ini ditempatkan di tempat kandang ber-AC, dan ada saat-saat tertentu baru dia dikeluarkan untuk latihan dan sebagainya. Tapi itu juga setelah matahari tidak begitu terik. Nah, jadi saya berinisiatif, saya bangun di daerah Sibolangit, jadi udaranya sudah lumayan, memang tidak seperti Brastagi ya, tapi sudah cukup lumayan. Jadi saya berawal mulai dari situ, dan awal mulanya saya isi kennel itu juga dengan anjing-anjing papa saya gitu. Jadi saya pilih anjing-anjing yang menurut saya bisa untuk fondasi kennel, untuk pameran, dan hanya herder saja, itu yang saya bawa ke Sibolangit seperti itu. Oke, baik Pak. Lalu kita dengar-dengar juga nih Pak dari para dog lovers, ini kan anjing-anjingnya itu berasal dari luar negeri ya Pak ya? Ya, jadi gini, karena saya hobinya di sini, dan saya adalah penghobi dalam arti saya senang pameran. Pameran yang kita ikuti adalah pameran anatomi. Jadi pameran anatomi itu kita melihat dari keindahan, standarisasi dari seekor anjing gembala Jerman. Semakin dia dekat dengan standar, itu semakin baik, seperti itu. Nah, saya sendiri pribadi, herder ini sebenarnya karena karakternya, karena temperamennya yang baik, makanya saya senangnya di sini gitu loh. Jadi saya tidak ada, ibaratnya saya tidak pernah suka dengan jenis-jenis yang lain. Berarti karena letak emosinya itu cukup stabil ya Pak ya? Iya, benar. Oke. Seperti itu. Baik. Lalu melihat kennel ini ya Pak, kita masuk dari awal, tempat ini tuh ternyata sangat luas dan tertata dengan sangat rapi. Kalau boleh tahu Pak, untuk ukuran dari lahan ini tuh berapa meter? Kalau kita di sini sekarang ini lebih kurang adalah 6.000 meter persegi. 6.000. Ya, lebih kurang 6.000 meter persegi. Memang ada sebagian lagi itu di bawah, itu ada 1.000 meter persegi, karena jurang, jadi kita tidak bisa pakai. Yang kita bisa pakai hanya area ini 6.000, sekitar 6.000 meter persegi. Meter persegi ya. Iya. Oke, lalu ada berapa total nih Pak penghuni di kennel ini? Saat ini total dari anjing saya ada sekitar belasan, 20 lah lebih kurang, termasuk anakan. Dari dewasa sampai dengan anakan, lebih kurang 20 ekor. Ya, itu untuk kayak jantannya berapa, betinanya berapa? Yang jantan saya hanya punya 3. Selebihnya semua betina. Selebihnya semua betina. Jadi saya hanya punya 3 jantan yang saya pakai sebagai pejantan. 2 diantaranya adalah anjing impor. Selebihnya semua anjing betina. Dari betina ini ada beberapa yang anjing impor. Jadi impor dalam arti impor langsung dari Eropa. Jadi ada yang dari Serbia, ada yang dari Jerman, seperti itu. Alasannya mengambil dari sana itu apa Pak? Karena memang di sanalah letak dari anjing-anjing berkualitas. Jadi begini, sebenarnya anjing-anjing selain dari anjing-anjing yang import itu ada anjing-anjing lokal yang di sini. Tetapi kalau Anda bisa melihat dari kita namanya tuh stambum ya, stambum itu sertifikat. Jadi setiap anjing itu punya sertifikat masing-masing. Anjing ini diklasifikasikan sebagai anjing impor kalau dia mempunyai stambum dari luar negeri. Sertifikat luar negeri diklasifikasikan sebagai anjing luar negeri karena dia lahirnya dari luar negeri, diimport masuk ke sini. Nah, kalau anjing-anjing yang lahir di Indonesia itu diklasifikasikan sebagai anjing lokal. Sekalipun bapaknya import, mamanya impor, bapaknya Serbia, mamanya Jerman, dia tetap diklasifikasikan sebagai anjing lokal. Banyak orang bilang bahwa wah, anjing keturunan import. Benar, anjing keturunan import, tapi
yang pasti ini adalah anjing lokal karena lahirnya di Indonesia. Tapi kembali lagi, sekalipun anjing-anjing lokal yang lahir di Indonesia, terutama untuk kita orang-orang yang suka show ya, suka pameran. Jadi anjing-anjing ini Anda bisa lihat di stambum, di sertifikatnya itu dia ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat. Jadi sampai Anda bisa melihat mulai dari generasi kedua, ketiga, biasanya itu sudah kembali lagi ke anjing-anjing impor. Jadi biasanya anjing impor datang dikawinin sampai generasi kedua, ketiga. Nah, anjing ini mulai sudah tidak ini lagi, sudah pakai anjing impor lagi untuk dikawinkan, untuk untuk di breeding. Karena untuk apa kita mengimpor anjing setiap 2 tahun, 3 tahun untuk memperbaiki keturunan dan untuk mengikuti tren, tipe, dan garis darah yang sedang dipakai di Eropa, di Jerman. Sekalipun juga ini semua acuannya ada di Jerman ya, acuannya ada di Jerman. Sekalipun kita bilang bahwa anjing Eropa itu banyak yang bagus, tapi semuanya, contohnya Belanda, Serbia, Italia, semua acuannya tetap Anda bisa melihat sertifikatnya mereka generasi kedua, ketiga ke atas, bahkan pertama mulai sudah rata-rata anjing Jerman. Karena disitulah gudang dan disitulah kita patokin bahwa anjing standar itu berasal dari sana. Seperti itu. Bahkan anjing saja memiliki silsilah ya Pak? Oh ya, anjing semuanya punya silsilah dan kita gimana tahu bahwa anjing ini adalah silsilahnya ini gitu loh. Anjing semua ditato sebelumnya. Sebelumnya anjing itu di kupingnya ini itu ada tato, ada nomor tato. Nah, nomor tato ini harus sesuai dengan surat silsilahnya. Nah, itu membuktikan bahwa ini silsilahnya si anjing. Seiring waktu sekarang tidak ada lagi yang namanya tato. Ada, tapi sudah jarang ya. Di Indonesia sendiri pun induk organisasi yang bikin silsilah, Perkin, itu juga ada beberapa daerah yang sudah, contohnya kayak di Sumatera Utara kita udah tidak pakai tato, kita pakai microchip sekarang. Tapi masih ada beberapa bagian Perkin di wilayah lain yang masih menggunakan tato, masih ada. Tapi kita sudah, Sumatera Utara sudah pakai microchip. Karena ini silsilah hanya di Indonesia hanya diterbitkan oleh Perkin Indonesia. Jadi Perkumpulan Kinologi Indonesia. Ini adalah klub bernaung di bawah FCI, klub yang menaungi semua terah yang ada, semua klub ya, semua klub terah yang ada di Indonesia. Nah, contohnya kayak misalnya herder, induk kita ada klub sendiri, itu namanya Indonesian German Shepherd Club. Jadi Indonesian German Shepherd Club ini adalah klub yang menaungi anjing herder di Indonesia. Klub ini terbentuk sudah puluhan tahun dan ini kita menaungi orang-orang penghobi-penghobi yang punya anjing gembala Jerman, mulai dari sistem pameran, kita ada ujian. Jadi ada ujian, ada obedience, karya guna, seperti itu. Jadi kita di klub ini menaungi semuanya. Dalam arti mungkin ada sebagian orang yang tidak senang pameran anatomi. Dia tidak suka pameran anatomi. Bagi dia anjing bagus tapi bego gitu loh, nggak ngerti, nggak diapa-apain kayak ini. Jadi kita juga ada yang namanya ujian karya guna. Anjing diajari, dilatih sedemikian rupa, bisa duduk, bisa tiarap, bisa ini, bisa lacak, itu ada ujiannya dan ada juga kompetisinya. Itu juga kita naungi. Nah, kita ikut karena IGSC ini ada di bawah naungan di Indonesia. IGSC ini ada di bawah naungan Perkin. Tapi kalau di dunia herder, di dunianya kita ada di bawah naungan satu klub namanya WUSV, World Union World Union Shepherd Verein. World Union Shepherd Verein. Nah, WUSV ini adalah klub herder yang menaungi seluruh klub yang ada di dunia. Indonesia salah satunya.
Kita adalah full member dari WUSP 30 tahun yang lalu. Kita sudah full member, kita ada di situ. Tetapi kita kalau di Indonesia tetap di bawah naungan Perkin, karena Perkin selaku induk organisasi. Seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi tadi kan Bapak ada menyebutkan nih kalau anjing-anjing yang ada di sini itu akan diikutkan untuk pameran ya Pak ya, pameran. Lalu sebelumnya nih Pak, apa sih kegiatan rutin dari kennel ini sendiri sebelum dan sesudah adanya COVID ini? Sebelum COVID, yang pasti rutin anak-anak pada maintenance anjing, dalam arti ya bersihin kandang, ngurusin anjing, seperti itu. Nanti mungkin agak sorean mereka latihan di lapangan. Latihan dalam arti latihan untuk show. Tapi ada juga latihan-latihan dasar obedience, karena anjing herder ini adalah anjing kerja, working dog, yang dimana aslinya anjing ini adalah anjing yang dipakai untuk kerja karena kepintarannya. Tapi seiring waktu orang seneng jadi bahan anatomi, lihat kebagusannya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa herder adalah anjing kerja. Makanya sekalipun kita pameran anatomi yang dilihat adalah anatomi bagus tidaknya, di kelas-kelas tertentu di pameran anatomi, dia wajib harus lulus tahap ujian yang sudah ditentukan oleh klub. Jadi dia bagus tapi totally begok juga nggak boleh ikut. Jadi dia bagus, dia harus ada minimal, itu kita tentuin ada namanya ujian BH, ujian Begleithund, itu yang dasar. Nanti ada ujian IPO atau sekarang namanya APR gitu. Jadi paling tidak kita harus ingat ada latihan dasarnya. Jadi anak-anak latihannya latihan pameran dan latihan dasar kepatuhan. Seperti itu. Lalu setelah dengan adanya COVID nih Pak, apakah kegiatan di kennel ini jadi bermasalah, terganggu, atau dampaknya gimana Pak? Secara langsung tidak ada dampak yang signifikan ya. Hanya saja kan biasanya karena setahun itu kita bisa pameran 2-3 kali, dimana karena COVID kita tidak boleh ada pameran sama sekali karena tidak dikasih izin. Otomatis rutinitas latihan itu kita kurangi. Rutinitas kita kurangi sedikit, hanya mungkin sekedar main. Anjing cuma dimainin, jadi tidak benar-benar inilah. Nanti mungkin biasanya 2-3 bulan sebelumnya baru mulai intens lagi latihannya. Jadi sekarang anjing biarin lari, main bola, happy aja gitu. Oke, baik Pak. Lalu gimana sih Pak caranya kita mengetahui apakah indukan ini berkualitas sehingga dapat menghasilkan anak-anak yang berkualitas pula untuk ikut pameran nih Pak misalnya? Yang pasti satu, anjing berkualitas ditentukan, anakan berkualitas ditentukan dari kualitas orang tuanya. Kualitas orang tuanya itu sangat menentukan. Kualitas dari garis darah. Jadi dalam arti semakin garis darah itu baik, jadi banyak-banyak anjing top di dalam silsilahnya, itu otomatis menghasilkan anakan yang sudah pasti lebih bagus dibandingin anjing dengan silsilah atau garis darah yang dari anjing yang tidak dikenal gitu, anjing yang bukan berkualitas. Tapi ini dalam arti kita anjing untuk breeding, untuk pameran. Nah, kalau untuk kepintaran itu juga sama. Mereka juga lihat silsilah juga. Biasanya ada anjing-anjing juara dunia obedience gitu. Mereka pakai garis darah itu. Karena ya kata orang buah jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu loh. Jadi apa yang lu tanam itulah yang lu dapat gitu. Jadi nggak mungkin kita ngawinin anjing misalnya nih ada herder yang wah nggak karu-karuan gitu. Secara anatomi tidak karu-karuan ya. Secara anatomi tidak karu-karuan. Kawin juga dengan anjing betina yang tidak karu-karuan secara anatomi. Dalam arti tidak sesuai standar atau jauh dari standar. Nah, dengan persilangan ini kita mengharapkan anjing yang mendekati standar itu hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin.
Ya mungkin ada ya, kemungkinan ada tapi kecil sekali ya. Kemungkinan itu ada kecil sekali tapi sudah dipastikan hampir tidak mungkin. Jadi otomatis Anda ingin menghasilkan anakan berkualitas ya harus punya materi berkualitas. Itu juga kita di breeding juga tidak asal breeding. Jadi tidak asal pokoknya jantan, ini kualitas kita kawin. Enggak juga. Karena kita harus lihat juga silsilanya. Di dalam breeding anjing itu tidak jadi bloodline dari garis darah dari anjing ini tidak boleh line breedingnya terlalu dekat. Jadi kalau line breedingnya terlalu dekat, nih misalnya contohnya generasi kedua dari sang bapak, generasi kedua juga dari sang induk, itu dikawinkan menghasilkan seekor anakan yang dimana di dalam silsilanya itu menjadi generasi ketiga. Jadi bapaknya itu menjadi yang generasi kedua ini jadinya generasi ketiga di silsilanya anakan ini. Nah, tiga itu masih memungkinkan. Tetapi kalau terlalu dekat itu sama dengan manusia contohnya. Jadi kalau kita married dengan seseorang yang terlalu dekat, masih family, masih itu, persentase dari kesalahan genetik atau mungkin cacat atau apa itu lebih besar. Jadi line breeding itu harus dijaga. Kalau di kita selalu menganjurkan minimal paling dekat itu 2-3. Sekalipun 2-2 di Perkin masih memperbolehkan. Tapi kita sesuai dengan aturan dari WUSP kita minta 2-3. Generasi kedua dan generasi ketiga paling dekatnya itu boleh ketemu sama anjing yang sama. Oke. Seperti itu. Baik, Pak. Lalu yang bertugas untuk mengawinkan ini dari pihak yang mana tadi, Pak? Dari anak buah saya yang joki-jokinya semua. Oke, berarti tetap di channel ini juga. Tetap di channel ini. Kadang tidak di channel ini juga. Jadi dalam arti kalau misalnya kita ketemu ada betina yang menghasilkan anakan yang misalnya nih saya butuh karena betina ini menghasilkan anakan yang mungkin warnanya kurang gitu. Sedangkan di misalnya nih pejantan saya juga sama menghasilkan warna yang tidak seperti yang kita inginkan. Dan kalau ada teman di Medan, karena kita di Sumatera Utara cukup banyak ya anggotanya ya untuk klub ini ya, untuk di klub IGSC anggotanya cukup banyak. Nah, ada teman yang memang anjing itu menghasilkan warna yang bagus. Nah, saya untuk memperbaiki warna untuk generasi berikutnya, mungkin saya akan kawinkan ke sana. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari apa yang mau kita capai, kita harus melihat materinya seperti apa. Oke, baik. Gitu. Lalu kalau untuk di channel ini sendiri, itu khusus breeding aja atau kita bisa adopsi dan membeli anjing juga di sini, Pak? Kita breeding, kita fokus pameran. Di saat breeding itu memang ada anakan. Nah, anakan ini bisa diadopsi sama semua orang, tidak terkecuali siapapun, semua orang boleh adopsi. Tapi biasanya saya mulai lepas anakan ini di usia di atas 3 bulan. Karena di atas 3 bulan ini resiko matinya itu lebih kecil, anjing juga sudah divaksin. Jadi yang ngurusnya juga sudah, misalnya pembelinya ini ngurusnya juga sudah lebih gampang dibandingin anakan di bawah 3 bulan. Baik, Pak. Jadi ini untuk semua pertanyaan dari My Pet Lover sudah terjawab rasa penasaran kita. Tapi sebelumnya kurang lengkap nih kalau kita nggak sambil lihat keliling. Boleh Pak, kita sambil lihat keliling dulu. Boleh? Ya? Baik.